Itulah sebabnya pada saat dia menyadari betapa hidupnya itu sangat tidak berarti kalau tidak tanpa Tuhan, maka bisa dia melihat bagaimana sebenarnya kehidupan dia itu yang sangat berisiko tinggi dalam kematian. Maka dia hanya bergantung meminta pertolongan kepada Tuhan. Itulah sebabnya ungkapan perasaan yang dilakukan oleh Raja Daud ini, dengan mengungkapkan isi hatinya, dia buatlah itu, dia tulis sebagai doa. Dan doa itulah yang tadi kita baca. Kalau kita memperhatikan ayat yang pertama, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sediakanlah telingamu. Apa maksudnya sediakan? Artinya dia bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu mau mendengar. Kalau bahasa kita sehari-hari ini, tengok, perhati ke sini, perhatikan ke sini, dengarkan saya, itulah bahasa sehari-hari. Maka dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar dia. Di ayat yang kedua, dia bermohon kepada Tuhan untuk mendengar supaya dia dipelihara nyawanya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hidup di padang belantara yang sangat berisiko kematian, maka Tuhan perlu campur tangan di dalam kehidupan dia supaya nyawanya bisa selamat. Ada juga pengalaman Raja Daud ini di ayat 2 ini. Dia perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan nyawanya, oleh karena Raja Daud pada satu kali dia diangkat menjadi raja, banyak orang Israel yang menginginkan nyawanya, dikejar, dicari sampai ke padang belantara untuk dibunuh. Dia juga berupaya untuk menyelamatkan nyawanya. Dan pada saat itu juga dia bermohon kepada Tuhan untuk keselamatan nyawanya. Dia menyadari di ayat 3 bahwa Tuhan Allah tadi itu lah yang bisa mengasihi hidupnya. Itulah sebabnya dia perlu pertolongan supaya Tuhan bisa memberikan berkat kepada dia setiap hari. Nyawanya bisa terlindungi dari orang-orang yang jahat dan juga binatang-binatang yang mengelilingi hidupnya dalam perjalanan setiap hari. Kesusahan hidupnya itu, kesulitan kehidupannya yang sangat terasa bagi Tuhan, maka dia berupaya, dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwa. Dia berupaya, dia hanya bisa hidup dengan bahagia bila mana Tuhan mau mendengar pertolongan. Dia menyadari bahwa Tuhanlah
adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang suka mengampuni, Tuhan yang selalu memberikan kasih yang setia bagi dirinya. Dia juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyedengkan telinganya kepada Raja Daud, supaya permohonan-permohonannya di dalam hari kesesakan, kesulitan yang dihadapinya, sehingga dia selalu berseru kepada Tuhan, dan diharapkannya Tuhan selalu menjawab semua permohonan pertolongan daripada Raja Daud. Pada akhirnya, apa yang diharapkan Daud di dalam pengalaman hidupnya adalah dia meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam segala sesuatu kehidupannya, di dalam kesulitannya, di dalam kesenangannya. Maka Tuhanlah yang diandalkannya menjadi satu kekuatan yang bisa memberikan satu perlindungan, pemeliharaan, dan memberikan perhatian lebih daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Pada situasi kita yang sekarang ini, dalam aplikasi permohonan Raja Daud ini, kita melihat bagaimana sekarang kita berada di dalam satu situasi yang sulit. Tetapi kalau kita bayangkan kesulitan kita sekarang berbanding dengan pengalaman Raja Daud yang hidup di padang belantara, tidak seperti zaman modern yang sekarang. Kita sekarang dilarang, dihimbau untuk tidak duduk dekat satu dengan yang lain. Harus jarak minimal 2 meter. Semeter. Padahal kalian bertiga dulu hitungan senti sama orang bertiga sama orang cincang. Bahkan sekarang orang takut kalau seandainya bersin sedikit, demam sedikit, jangan pergi ke dokter, jangan pergi ke rumah sakit, karena nanti kalau sudah pergi ke rumah sakit dibilang kena virus corona harus dikarantina. Padahal hanya sakit biasa. Jangan-jangan sakit perut pun kita pergi ke rumah sakit dibilang kita apa? Corona. Mungkin tertusuk pun tangan, terpotong pun tangan, pergi ke rumah sakit dibilang apa? Corona. Bayangkan coba, dalam satu keluarga pun harus menghindar satu dengan yang lain, tidak bisa dekat. Nah, ini yang di Hara Pasar Ibu, suami baru pulang dari Bangkok, jadi kenal sekeluarga itu lagi karena di Siangkar ini masih longgar peraturan. Harusnya dia pulang itu kan kalau di Jakarta dia di karantina model baru. Jadi di sini nggak gitu-gitu aja, santai aja, nggak peduli. Tidak santai aja dia. Masuk dalam rumahnya, jadi dia bawa penyelamat. Jadi orang ditelusuri. Ketahuan itu kan setelah 14 hari. Berarti selama ini setelah dari Bangkok sebelum 14 hari yang hari ini kemana saja dia pergi. Itulah sedang ditelusuri. Kemana saja dia menyentuh apa saja. Bisa yang didatangi sampai manusia, orang-orang yang ditemui itu bisa juga kena, tapi entah mungkin 14 hari kemudian dari orang itu. Nah itu yang mengerikan, jadi misteri. Jadi makanya ini
Orang ketakutan, aduh, maksudnya bagi orang yang sudah pernah dekat sama dia mungkin dari ke-11 atau hari ke-5, aduh aku 5 hari lalu ketemu dia, lu tunggal 5 hari kemudian baru 14 hari, aduh 9 hari lagi. Jadi semua karena jadi begitu kan berantai ini corona. Gak dia, gak kemana aja dia. Itu yang menakutkan. Jadi artinya dalam situasi yang menakutkan ini, kalau kita perhatikan betapa jauhnya hidup antara zaman Raja Daud dengan zaman sekarang ini. Zaman dulu pasti ada penyakit, tetapi di dalam Alkitab ini kayaknya belum ada tulisan atau satu kata yang menyatakan ada istilah corona. Memang tidak, tapi pernah saya dapat forward video orang menjelaskan pada zaman pelepasan orang Israel mau dari Mesir, Tuhan kasih janji, bikinlah darah di depan pintu kamarmu. Kalau biar malaikat maut yang lewat itu perjanjian Tuhan dengan kepala rumah tangga. Kalau kamu tidak bikin situ, otomatis anak sulungmu akan. Iya. Itu sudah ada, maksudnya bukan penyakit, tetapi amaran dari Tuhan sudah ada. Dia ada yang coba-coba gini ya, pada rumah-rumah yang meraung itu berarti adalah yang meninggal. Iya. Termasuk anaknya Firaun. Iya. Jadi Kan menakutkan. Tuhan pernah membuat satu amaran kepada manusia pada saat bangsa Israel tidak diizinkan keluar dari Mesir oleh Firaun. Maka Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa akan membuat tulah. Ada penyakit sampar. Penyakit sampar itu oleh karena itu berasal dari binatang kali ya, dari tikus atau mungkin dari udara, yang menjadi satu peringatan kepada manusia tentang bagaimana sesungguhnya kita harus hidup bersyukur dan bergantung kepada Tuhan. Kalau diamalkan, kalau kita akhirnya pun seperti sekarang ini diamarkan untuk tidak keluar dari rumah, hidup harus bersih, menjaga hubungan satu dengan yang lain dalam jarak yang aman, tidak lebih daripada apa. Semua itu adalah pedoman-pedoman yang disampaikan di dalam Alkitab, yang bisa akhirnya diingatkan kembali bahwa perjalanan hidup kita yang sekarang ini, dalam situasi yang sekarang ini, maka kita kembali menjalankan kehidupan kita itu sehari-hari, tidak perlu khawatir. Sama seperti Raja Daud meminta pertolongan dari siapa? Daripada Tuhan. Meminta pertolongan daripada Tuhan adalah mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa apapun situasi yang ada di lingkungan kita, situasi sekarang ini yang ada di seluruh dunia, tidak akan membuat hati kita tadi itu tidak minta tolong kepada Tuhan, sambil kita tetap menjalani kehidupan kita, menjaga hal-hal yang perlu kita jaga, tetapi semuanya itu kembali kita meminta pertolongan kepada Tuhan
adalah supaya jiwa kita tetap selalu bersuka cita, karena Tuhanlah yang pada akhirnya bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan, keselamatan, dan kebaikan bagi kita. Itulah sebenarnya yang perlu kita renungkan dari pengalaman Raja Daud ini, yang menjadi doa minta pertolongan daripada Tuhan, supaya Tuhan akhirnya mau mendengar. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyedekkan telinganya kepada kita, melepaskan kita dari semua persoalan-persoalan, masalah-masalah, bahkan ketidaknyamanan kehidupan yang sedang kita alami sekarang ini. Inilah yang menjadi renungan kita kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan itu keluarga sekarang yang satu rumah itu yang diasingkan dibawa ke karantina. Kita aja yang nggak dekat dengan rumahnya tinggal merasa menyeramkan, menakutkan. Bagaimana lagi dalam keluarga itu sendiri? Dilihat muka bapaknya, muka mamanya, muka anaknya, apa yang kita pikirkan sekarang? Luar biasa pasti kan? Sedihlah, ntar lagi matilah bapakku, matilah mamaku, matilah kami semua bersama-sama. Dia belum lagi ada saudaranya, ada opungnya, nomburunya, atau siapapun itu. Semua was-was kan? Padahal kata dokter menjelaskan penyakit ini, kalau kita sedih, menakut, rasa takut, khawatir yang berlebihan tuh bisa menurunkan daya tahan tubuh, malah makin jadi katanya kena tubuh kita. Tetapi kalau kita tertawa, senang, bahagia, tidak terlalu berlebihan takut dengan ini, penyakit ini, malah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena kalau kita makan sehat pun, jaga kebersihan, makan sehat, makan buah, sayur-sayuran, tapi selalu khawatir, berlebihan, nggak jadi vitamin itu makanan kira-kira gitu, tetap aja tak turun daya tahan tubuh. Para kunci menangkal dari penyakit ini adalah daya tahan tubuh yang kuat melalui makanan yang sehat, jaga kebersihan, itu saja. Yang berlebihan itu apa? Tangan kalau cuci dan pakai air bakery campuran, kebayang nggak? Bakery itu keras, masuk ke tangan kita, setiap cuci tangan pakai cara itu seperti apa kita? Jadi itu yang khawatirnya apa yang keluarga ini ya, rasa sedih mereka belum tentu bersama-sama satu ruangan, kan mencar-mencar deh pasti. Bapaknya, mamanya kan lebih sedih gitu mereka itu. Yang mudah-mudahan mereka bisa diobatin, bisa selamat mereka sekeluarga, ya kan? Itu juga menguatkan kita yang ini ya, yang mudah-mudahan janganlah sampai bahwa penyakit itu bisa sembuh. Gak harus dapat itu ciri-ciri langsung mematikan, enggak juga. Itu makanya ada perawatan. Nah, kalau kita dengar ada bahkan yang menghindar, bahkan kabur dari rumah sakit. Dia merasa kalau saya di rumah sakit terus, dia harus kasih makan keluarganya, anaknya, dengan aku ngabur tetap kerja. Itu kita nggak tahu apa alasan dia. Kalau dia bahkan ke rumah sakit, bahkan tambah jadi kali penyakitnya. Atau sebenarnya biasa aja, tapi di vonis bahwa itu kamu sakit itu, gitu ya. Jadi kayak tadi Raja Daud ini, itu pengalaman dia, tapi aplikasi ini ada untuk kehidupan kita. Inilah kekhawatiran kita dalam hal situasi yang sekarang. Semua kita bekerja sama, baik pemerintah, baik siapapun yang pemerintah itu yang selain presiden, menterinya, dinas kesehatannya, menteri perhubungannya, semua yang menyangkut dengan kegiatan bergeraknya manusia kemana-mana saja ini, semua sudah ditekankan. Ada yang bilang udah lockdown aja ini kota Pematang Siantar, maksudnya menutup pintu masuk yang keluar masuk ke Siantar, yang keluar dari Siantar.
Kalau Medan kan sudah melakukan itu, Siantar belum. Jadi bahkan ya ada yang cerita tadi pulang, bahkan sekitar rumahnya anak kecil tetap aja main seperti biasa, ibu-ibu ngerumpi, bapak-bapak laki-laki duduk di warung-warung, kayaknya merasa belum ada, tapi mungkin kalau makin dekat rumah baru dia rasa kapok kali ya, karena merasa full biasa, panas demam biasa, dia nggak tahu mematikan. Ada sudah 38 derajat Celcius dia demamnya, dia minum obat turun sebentar tapi balik lagi, karena bandel ini virus nggak bisa hanya diobatin dengan rokok. Kita masing-masing jaga kesehatan, semua kita udah jaga tapi tetap juga tidak pertolongan. Supaya kita di dunia penyakit minimalisnya itu ya kita ya di rumah saja atau di bilik, itu yang mudah disampaikan. Tidak orang juga dalam Alkitab Tuhan melalui Nabi Yohanes mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini adalah akhir zaman, di mana orang-orang yang beragama percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua. Sehubungan dengan situasi yang sekarang adalah merupakan satu amaran bahwa ini adalah bagian daripada tanda-tanda kehidupan manusia akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya kita tidak tahu apakah memang situasi ini adalah merupakan satu situasi pertanda yang sebenar-benarnya. Tentunya kembali lagi kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap terlindungi, kita tetap berharap bahwa dalam situasi sekarang ini meminta pertolongan kepada Tuhan, minta perlindungan, supaya kalaupun akhirnya Tuhan datang, memang ini merupakan satu pertanda kedatangan Tuhan. Biarlah juga akhirnya Tuhan bisa mendengar permohonan supaya kita diselamatkan dari segala sesuatu yang membuat kita hidup sengsara, kesulitan, bahkan akhirnya tidak bersyukur. Maka marilah kita berdoa seperti doa Raja Daud, meminta pertolongan daripada Tuhan supaya Tuhan mau mendengar apa yang kita sedang renungkan pada malam hari. Inilah yang menjadi pelajaran kepada kita pada malam hari ini, menjadi renungan kepada kita. Nyanyi lagi. Kita pray aja. Pray.
berdoa ya.